Setiap dari kita yang mendengarkan perkataan Tuhan ini dan melakukannya. Firman Tuhan, Yesus katakan, orang yang mendengar firman-Ku, orang yang melakukan, orang yang mensimpan kebenaran-Ku, mendengarkan perkataan-Ku dan melakukannya. Yesus katakan orang tersebut adalah seorang yang bijaksana. Haleluya. Kembali kami menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara sedang berada saat ini. Harapan kami semuanya saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saat ini kembali kami menyampaikan, kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-7 di ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dengan kesempatan ini, dengan judul renungan yang kami akan sampaikan kepada kita semua adalah bijaksana atau bodoh. Ya, Bapak Ibu Saudara, namanya bijaksana mengandung arti adalah selalu menggunakan akal budinya, sudah berpengalaman, sudah berpengetahuan, dia pandai, dia sangat berhati-hati, dia cermat, dia teliti dan lain-lain sebagainya. Sedangkan orang yang bodoh tidak berpengetahuan, tidak berpengalaman, tidak mau tahu, tidak cepat menangkap atau tidak cepat mengerti dengan sesuatu hal. Ya, itu adalah beberapa pengertian dari kata bodoh dan bijaksana. Dan ucapan Yesus ini mengakhiri khotbahnya di bukit yang ditujukan kepada seluruh murid-muridnya pada waktu itu dengan tekanan yang sangat serius atau sungguh-sungguh. Yesus mengingatkan kepada semua murid-muridnya bahwa setiap kehidupan seseorang suatu saat akan diterpa oleh badai, diterpa oleh musibah, diterpa oleh satu namanya persoalan dan pergumulan atas kehidupan ini. Makanya badai itu sangatlah dahsyat dan berakibat sangat kekal. Badai itu akan membongkar pondasi kehidupan seseorang. Dibangun berdasarkan apa kehidupannya? Dibangun berdasarkan, kalau lewat kebenaran firman ini, dibangun di atas, didirikan di atas batu atau didirikan di atas pasir. Ya, tentunya ini akan terlihat di suatu saat nanti ketika ada badai menerpa, menghantam kehidupan setiap orang percaya. Maka dari sana akan terlihat seseorang itu membangun pondasi apa dalam kehidupannya. Berdiri di atas batu karang yang kuat atau berdiri di atas pasir yang gampang untuk dihanyutkan. Itu adalah satu perumpamaan yang Yesus tujukan kepada murid-muridnya di akhir khotbahnya Yesus di atas bukit. Khotbah ini mengingatkan, memperingatkan kepada setiap orang percaya bahwa hanya dua dasar pondasi kehidupan orang dibangun berdasarkan batu karang yang kuat, batu karang yang kokoh, batu karang yang teguh, atau dibangun di atas pasir
Ya, kembali kita yang mengintrospeksi setiap diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang bijaksana maupun orang yang bodoh sama-sama dilanda bencana yang sama. Tidak ada perbedaan dari antara orang bijaksana dengan orang yang bodoh. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kembali firman Tuhan di ayat yang ke 24, di sana firman Tuhan mengatakan setiap orang, setiap pribadi, setiap dari kita yang mendengarkan perkataan Tuhan ini dan melakukannya, mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Firman Tuhan Yesus katakan, orang yang mendengar firman-Ku, orang yang melakukan, orang yang mensimpan kebenaran-Ku, mendengarkan perkataan-Ku dan melakukannya. Yesus katakan orang tersebut adalah seorang yang bijaksana, orang yang berpengetahuan, orang yang berpengalaman, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang sangat berhati-hati dalam kehidupannya. Itu kata firman Tuhan, orang yang berdiri melakukan dan mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Yesus katakan dia adalah orang yang bijaksana dalam hidupnya, orang yang berhati-hati, orang yang selalu waspada, orang yang terus berjaga-jaga di setiap waktu di dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang bijaksana, yang tetap mendengar setiap kebenaran firman Tuhan, membangun pondasi imannya di atas batu karang kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Ya, adalah satu kebanggaan kalau Yesus mengatakan kepada saya dan saudara, kamu adalah orang yang bijaksana. Kamu adalah orang yang sangat arif. Kamu adalah orang yang sangat teliti dan cerdas, cermat dan lain sebagainya. Tetapi pondasi yang kedua yang Yesus beritahukan, yang Yesus kasih contoh lagi kepada kita, kita harus belajar. Ya, dikatakan di ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang yang demikian adalah mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan seluruh ajaran Yesus, tetapi orang yang seperti ini adalah orang yang tidak melakukan kebenaran dari firman Tuhan. Orang yang seperti ini adalah bodoh, sebab rumah kehidupannya pasti akan tersapu bersih oleh terpaan banjir kehidupannya. Diterpa oleh badai, diterpa oleh masalah, diterpa oleh musibah yang besar. Kenapa? Karena berdiri di atas pasir yang gampang terhanyutkan, yang gampang tersapu, yang gampang untuk dirobohkan. Karena mendengar tapi tidak melakukannya, mendengar tapi tidak melaksanakannya adalah satu kebodohan, kata firman Tuhan. Dikatakan oleh Yesus, ini adalah orang yang bodoh, orang yang mendengar tapi tidak mau melakukannya. Tuhan perintahkan kasihilah, tapi kita tidak mau mengasihi. Maafkanlah, ampunilah, tapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, maka kata Tuhan adalah di ayat yang ke-27. Maka ketika badai masalah itu datang, ketika turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hebat, diterpa, dihantam, dihancurkan oleh seluruh badai persoalan. Dia remuk, dia terhanyut, dia dibawa oleh ombak arus dunia yang ada. Sehingga dia tidak mampu berdiri menghadapi badai terpaan. Sebenarnya, sesungguhnya kalau kita menyimak kebenaran firman Tuhan,
yang dibangun di atas batu karang dan rumah yang dibangun di atas pasir sama-sama mengalami bencana yang serupa. Datangnya hujan, datangnya banjir, dan datangnya angin besar, angin dahsyat. Hujan menyerang menghantam atap rumah, sedangkan banjir akan menghantam pondasi rumah yang ada. Angin menghantam dinding rumah yang ada. Kalau rumah yang berdiri di atas pondasi batu karang, dia mampu berdiri teguh. Kenapa? Karena dia mendengar, melakukan seluruh kebenaran firman Allah dalam kehidupnya. Apapun yang menyerang hidupnya, apapun yang menerpa kehidupannya, badai, masalah, persoalan yang begitu berat, dia mampu tetap berdiri. Karena dia berdiri di atas batu karang kebenaran Yesus Kristus. Dia berdiri, dia melakukan firman Tuhan, dia melaksanakan, dia benar-benar menerapkan itu di dalam kehidupannya. Sehingga ketika datang badai itu, datang angin yang besar yang hebat itu, datang hujan yang begitu lebat, datangnya banjir yang bandang yang menerpa dinding seluruh bangunannya, dia tidak hanyut, dia tidak rusak, dia tidak terbawa oleh arus dunia, tetapi dia tetap mampu berdiri di atas kebenaran firman Allah yang seharusnya menjadi kehidupan kita. Kita lakukan dari hari ke hari. Kita menjadikan ini prinsip dalam hidup kita. Kita menerapkan ini, kita mempraktekkan ini. Kita benar-benar berpegang teguh atas setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar berdiri di atas pondasi kebenaran Yesus Kristus. Kita berdiri di atas firman-Nya. Kita berdiri berjalan bersama-sama dengan Roh-Nya yang kudus. Sehingga seberat apapun itu datangnya terpaan, datangnya banjir bandang yang menerpang pondasi kehidupan iman seseorang, kita tidak akan hancur, saudara. Kita tidak akan hebat kerusakannya, tapi kita mampu tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kalau pondasi pasir, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, perkara yang dihadapi pondasi yang dibangun di atas pasir sama. Dilanda dengan hujan, dihantam atap rumah yang paling utama, dilanda dengan banjir, dihantam dinding rumahnya, dilanda dengan angin yang hebat, diterpa seluruh bangunannya. Tapi ayat yang ke-27, maka rubuhlah rumah itu, maka rusaklah, maka hebatlah kerusakannya. Kenapa? Karena berdiri di atas pasir. Pondasinya tidak kokoh, pondasinya tidak kuat, pondasinya gampang untuk dihanyutkan, pondasinya gampang untuk dihanyutkan oleh banjir, diterpa, dibawa oleh arus dunia ini. Maka dikatakan firman Allah di ayat 27, sangat hebatlah kerusakannya, sangat rubuhlah, hancurlah rumah itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan orang yang mendirikan pondasi imannya, pondasi rumahnya di atas pasir adalah orang yang bodoh. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan saat-saat ini kita kembali diingatkan dengan situasi pandemi virus yang sedang melanda di Indonesia. Tidak hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia ini sedang melanda, sedang mengalami namanya krisis yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, terjadi kelaparan.
Virus tidak mengenal engkau tua atau muda atau anak-anak, tidak mengenal siapa kita yang kaya atau kita yang tidak berpendidikan, tidak mengenal orang yang pejabat dan lain sebagainya. Tapi ini terlihat bagaimana semua orang, semua negara mengalami masalah yang serupa. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan dengan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengkoreksi, introspeksi diri. Kita selama ini mengikut Tuhan, berdiri di atas pondasi batu karang yang kuat atau berdiri di atas pasir yang gampang untuk terhanyutkan. Maka satu kebanggaan bagi saya dan saudara, ketika kita mau hidup bijaksana, ketika kita mau berdiri di atas firman Tuhan, kita membangun pondasi iman kita, kita kuatkan hati kita, kita bawa hidup kita, kita mau dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, berjalan di dalam kebenarannya, mengikuti kehendaknya, mendengarkan suaranya. Kita adalah orang-orang yang bijaksana, yang Yesus katakan kita orang percaya yang mendengar dan melakukannya adalah orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang tidak melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, dikatakan Yesus adalah orang yang bodoh. Maka oleh sebab itu saudara, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita bersama-sama, saya rindu seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara sedang berada, biarlah kita mengikut Tuhan ini, kita berdiri, kita membangun dari sehari ke sehari pondasi iman kita di dalam kebenaran, di atas batu karang yang kuat, batu karang yang besar, batu karang yang kokoh, batu karang yang teguh, dan dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, perlindungan hidup kita untuk selama-lamanya. Ya, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak memperpanjang kebenaran firman Tuhan, tapi lewat kebenaran firman Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan, saya dan saudara, didapati oleh Tuhan menjadi orang-orang percaya yang bijaksana di akhir zaman ini, yang tetap berpengharapan kepada Yesus, yang menempatkan Yesus menjadi batu karang dalam kehidupan saya dan saudara. Kepala, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkaulah batu karang yang kokoh, batu karang yang kuat. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan jiwa kami, Engkaulah penolong yang selalu menopang kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan teguhkan setiap iman percaya kami, bangunkan terus iman kami, kuatkan terus pengharapan kami di dalam kami mengikut akan Engkau ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, kuatkan dan sembuhkan kami yang sakit, berikan kami kekuatan bagi kami yang lemah, dan berikan pengharapan bagi kami yang sedang putus asa ya Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus, Engkau batu karang, penolong kami, yang penuntun kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kuatkan kami sebagai umat-Mu, teguhkan hati kami, kuatkan pengharapan kami di dalam Engkau Yesus Kristus. Berkati seluruh umat-umat-Mu, dan kami meteraikan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir-akhir zaman ini. Dan Engkau mengatakan kami Tuhan, hai anak-anakku yang bijaksana bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akhiri renungan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.